Perkenalkan, nama saya Rahmi Juniarsi dari kelas 10 1. Ini saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Badan usaha kesatuan yuridis, hukum, dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Perusahaan unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukannya. Agraris, yaitu mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Ekstraktif, mengambil sumber daya alam. Pedagang, membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Industri, mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Jasa, memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Badan usaha milik swasta, seluruh modal dimiliki pihak swasta. Badan usaha milik negara. Kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha koperasi. Kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya, simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk badan usaha: perusahaan perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseorang terbatas, koperasi, perusahaan negara, perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan. Kelebihannya mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik. Kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangannya modal dan besar perusahaan terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terjamin, dan kesulitan kompetensi pemimpin bila perusahaan akan ekspansi. Persekutuan firma. Usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Persekutuan firma, kelebihannya kebutuhan modal lebih mudah dipenuhi, keputusan yang diambil lebih objektif, setiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangannya, tanggung jawab sekutu tidak terbatas, dualisme pemimpin kadang berpotensi konflik, dan investasi kurang liquid. Persekutuan komanditer. Usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif selain investasi modal juga menjalankan perusahaan. Sekutu pasif hanya investasi modal. Persekutuan komanditer, kelebihannya mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah terpenuhi, dan kepemimpinan lebih baik. Terakhir, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Kekurangannya, kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif, semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseroan terbatas. Suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha sendiri atas beberapa saham atau sero. Jenis perseroan terbatas. PT terbuka atau go publik, saham diperjualbelikan dalam bursa untuk umum, bentuk saham atau saham atas unjuk. PT tertutup dimiliki orang-orang tertentu, bentuk saham atas nama. PT milik negara atau persero, sebagian atau seluruh saham milik negara.
PT kosong adalah PT yang sudah bangkrut atau tidak beraktivitas tapi secara hukum telah sah sebagai PT. Struktur organisasi PT. Rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi atau direktur utama dan direktur lainnya. Perseorangan terbatas, kelebihannya tanggung jawab terbatas, presentasi saham yang dimiliki, pemisahan pemilik dengan manajemen, mudah mendapatkan modal, efisiensi kepemimpinan. Kekurangannya pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin, dan kurangnya perhatian pemegang saham. Koperasi. Definisi menurut bahasa. CO atau bersama tambah operation atau pekerjaan. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992. Badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berazaskan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, memacu pengembangan usaha, kemandirian, dan profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, yang memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. 1. Rapat anggota tahunan, pengurus, dan kedua pengurus. Ketiga, badan pengawasan atau pemeriksa. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat. Meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, prinsip pengolahan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Anggota berperan sebagai konsumen dan produsen berdasarkan sukarela, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya, keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkooperasi, dan kurangnya kompetensi profesional dalam pengolahannya. Perusahaan negara atau BUMN. Badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan itu APBN yang diperuntukkan bagi modal perum atau persero. Yang kedua, kapitalisasi, cadangan, dan sumber-sumber lainnya. Perusahaan negara dibagi menjadi dua, yaitu perum dan persero. Perum adalah modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham, dan dimaksudkan untuk kemanfaatan umum. Struktur organisasi perum. Menteri, direksi, dewan pengawas. Persero seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasinya RUPS, direksi, dan komisaris. BUMN, kelebihannya seluruh laba menjadi hak negara, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangan, pengelolaan sangat tergantung keuangan negara. Pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi. Pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah. Badan usaha milik daerah atau BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modalnya berisi seluruh ataupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi badan usaha. Ada fungsi komersial, fungsi manajemen, fungsi operasi, fungsi sosial, fungsi pembangunan ekonomi nasional. Fungsi komersial. Memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan penyediaan barang dan jasa. Fungsi manajemen. Planning, organizing,
directing dan controlling. Fungsi operasi, personalia, pembelanjaan, produksi, dan pemasaran. Fungsi sosial, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan, dan fungsi ekonomi nasional. Perusahaan adalah mitra pemerintahan dalam pembangunan ekonomi jika kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan.